semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borokaro PCC. Hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2022, hari biasa pekan ke-10. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai ayat 26 dengan tema membawa damai bagi dan bersama yang lain. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marah adalah tangga pertama menuju pembunuhan. Ketika manusia mampu menguasai atau mengendalikan amarahnya, pembunuhan pasti tidak akan terjadi. Baik itu pembunuhan fisik, juga pembunuhan mental dan karakter. Jika ditanya, apakah saudara pernah marah? Jawabnya pasti pernah. Rasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah marah. Wujud marah yang paling lembut adalah menggerutu, mengeluh, cerewet. Sedangkan yang paling besar adalah memukul, bahkan membunuh. Bukankah seringkali jika berhadapan dengan apa yang tidak sesuai dengan selera atau keinginan, lalu kita mengeluh dan marah? Misalnya, makanan kurang enak atau tidak sesuai selera, kita marah. Menghadapi pekerjaan sedikit berat atau sulit, kita mengeluh. Jalanan macet, kita mengeluh, dan seterusnya. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang mencaci maki dengan mengatakan kafir akan dihadapkan ke mahkamah agama. Yang memberontak kepada Allah diserahkan ke dalam neraka. Kalau dipikir-pikir, tidak dihukum pun, orang yang marah, orang yang suka menghina orang lain pada umumnya sudah terhukum dengan sendirinya. Karena kalau marah, kalau menghina orang lain, pastilah tidak diucapkan dengan lembut dan tenang, tetapi diucapkan dengan emosi, maka urat saraf menjadi tegang, detakan jantung tidak normal, hati gelisah, dan kita semakin terasing dan dijauhi orang. Perlu disadari bahwa orang lain adalah bagian dari diri kita. Apa yang kita katakan tentang orang lain akan kembali juga kepada kita. Yesus mengingatkan kita supaya tidak dengan mudah mencaci maki dan menghina orang lain. Dua hal yang ingin disampaikan kepada kita, yakni bertobat dan berdamai. Bertobat menggambarkan awal perubahan yang sejati. Pertobatan selalu mengarah kepada perubahan
ke arah yang lebih baik, yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah, sehingga relasi yang putus atau terganggu dipulihkan dan kembali kepada persaudaraan semula. Saudara bisa menjadi lawan ketika kita tak sejalan dengannya, tak sepaham dengannya. Karena itu penting menempatkan hubungan persaudaraan dengan sesama sebagai bingkai hubungan yang benar dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa mempersembahkan kurban kepada Allah tak akan menghasilkan buah kalau tidak ada damai dengan saudara. Yesus mengatakan, pergilah, berdamailah dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Mengapa perlu berdamai? Kita perlu berdamai untuk dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Jika kita berdamai dengan semua orang, jika kita dapat mencintai semua orang, kita akan bahagia, hati kita damai, hati kita bebas. Karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan untuk memberikan kepada kita kemampuan meminta maaf, mengusahakan damai, untuk mendekatkan saudara yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar membawa damai bagi dan bersama yang lain. Tuhan